Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 25 sampai dengan 29 September 2023. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas untuk saham-saham yang berhubungan dengan BUMN ya, konstruksi BUMN atau BUMN karya. Mungkin ada beberapa yang kalau kita sebut BUMN karya langsung konotasinya langsung negatif ya, karena memang masalah dari konstruksi BUMN atau BUMN karya ini memang masih ada sampai sekarang ya seperti itu ya. Mulai dari obligasi yang gagal bayar bunganya dan juga jatuh tempo belum dibayar semuanya. Kemudian vendor-vendor yang mengeluh pembiayaannya nggak dibayar, bukan pembayaran telat ya sampai sekarang belum dibayar ya. Jadi eh, juga saya sudah sebutkan di video sebelumnya. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya yang mana akhir-akhir ini masih naik lagi ya. Sebelumnya dia naik, kemudian koreksi, kemudian dia naik lagi ya. Jadi saya akan bahas kembali ke depannya apakah masih potensial Pak Sunar untuk cuan atau profit ya gitu ya. Jadi akan saya bahas beberapa, saya sharekan dulu untuk grafiknya ya. Sebentar ya. Jadi saya mulai dulu dengan saham ADI ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk saham ADI ini ya, saya sharekan ya. Di sini kalau kita perhatikan dia sudah mulai rebound atau mantul ke atas ya seperti itu ya. MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas. Ini sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi dia sempat naik, koreksi, kemudian sideways lama, kemudian hari Jumat tiba-tiba mantul lagi ke atas. Nah, kalau kita lihat dari sebelumnya di sini candlenya hijau, kemudian merah, ya kan? Apakah berarti ini setelah hijau kemudian langsung merah, Pak Sunar? Ya, kemungkinan selalu ada, tapi nggak terlalu pasti juga ya, seperti itu ya. Jadi strateginya bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 478. Jadi ikutin aja garis yang sudah saya berikan. 478 kalau dia turun ya kita jual dulu, turun banyak 462 atau 450, eh, kita jual dulu semuanya ya, maksimum di 444. Kita sudah punya. Yang belum punya kalau mau buy a weakness kita bisa tunggu di MA20-nya. MA20-nya di 454,15, jadi sekitar 455 ya. Nah, atau sekitar 444 garis buy weakness yang saya gambarkan. Jadi artinya kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound atau mantul istilahnya ya. Kita barusan buy. Jadi menjelang penutupan atau besok paginya kita buy ya. Strateginya gampang banget buy weakness. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau dia naik ke atas 510 jangan ragu-ragu untuk buy yang belum punya, yang sudah punya boleh average up. Untuk saya sendiri saya punya ADI dan PTPP, tapi akhirnya PTPP saya jual ya karena terlalu banyak saham yang saya miliki, jadi saya mulai kurangi jenis sahamnya juga terlalu banyak juga. Saya reduce juga ya. PTPP saya sudah take profit ya, walaupun profitnya masih belum banyak. Tapi saya tambahkan sebagian ke ADI ya seperti itu ya. Jadi ADI ini masih potensial untuk naik lagi. Memang hari Jumat saya mau nambah, tapi saya juga ada alert waktu itu ya hari Jumat ya. Tapi waktu karena saya sibuk dan saya juga lupa pasang untuk namanya automatic order ya. Jadi akhirnya nggak kebeli ya. Apalagi waktu itu Mira Asset dia new hots hampir seharian ya. Dia error slow banget error gitu ya. Seperti itu ya. Jadi nggak sempat beli juga. Tapi nggak masalah. Ini masih ada peluang untuk buy ya. Seperti itu ya. Naik ke atas 510 kita buy tambah lagi average up. Kita jangan kaku dalam arti oh sebelumnya 535 dia turun loh Pak Sunar. Berarti ini nanti paling juga naik ke 535 kemudian turun saya tunggu di bawah. Belum tentu ya seperti itu. Belum tentu kalau naik terus kemudian turun lagi belum tentu. Dia saja dia breakout ke atas. Nah, kalau dia breakout ke atas 535, naik ke atas 5555 ini ya, 555 ya. Ini checkpoint sebelumnya swing high-nya. Dia masih ada potensial ke 630 ya. Bahkan target berikutnya di 740. Jadi lumayan tinggi juga potensial kenaikannya ya. Mengingat kalau kita lihat konstruksi BUMN itu ya dari sebelumnya di sini ya. Itu dia kalau naik dia naiknya lumayan tinggi ya seperti itu ya. Kalau di sini uh, di awal Mei ya, di akhir Mei maksud saya, di awal Mei, akhir Mei sampai Juni itu dia kenaikannya luar biasa ya. Dari bottomnya di sini sampai naik gini lumayan banyak seperti itu ya. Nah, apakah dia masih bisa lanjut lagi? Sejauh ini selama dia masih bertahan di atas yang 444 untuk ADI ini masih ada potensial untuk breakout dengan target price-nya 630 ya terdekatnya seperti itu ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia masih bisa ke paling tidak 740 masih ada. Ya, seperti itu. Apakah ada aksi korporasi, red issue, dan sebagainya? Saya tidak tahu ya. Saya nggak memperhatikan atau melihat perkembangan aksi korporasi atau newsnya. Jadi Anda bisa cek sendiri, saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Ya, seperti itu ya. Jadi buy high sell higher atau buy weakness sesuai dengan saya sebutkan. Kurang lebih cukup. Berikutnya PTPP.
Secara sederhananya dia uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar? MA20 mengarah ke atas, ini sideways di atas ya. Dan kalau kita lihat dia akan berusaha untuk testing resisten 820. Yang sudah punya pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 715, maksimum di sekitar 685 ya MA20-nya. Tapi yang belum punya kalau mau buy on weakness juga kesempatan bisa buy on weakness di MA20-nya sekitar 685 atau 715 ya. Jadi kalau dia koreksi jangan langsung buy. Jadi buy on weakness itu kalau koreksi kita tunggu rebound mantul ke atas kita baru sampai ya. Jadi seperti ini ya. Dia sudah berhasil nyentuh ke 790. Jadi swing high sebelumnya. Kemudian dia pullback ke 715. Jangan langsung buy, tunggu rebound kalau dia sudah naik ke atas 740 menjelang penutupan atau besok paginya kita baru sampai buy ya. Jadi sudah pernah sering saya sebutkan juga. Nah, ini kalau sudah punya atau yang belum punya kalau mau buy on weakness nggak dikasih kita buy hasil higher. Naik ke atas 820 kita buy target berikutnya di 925 dan 960 ya. Ini adalah resistance sebelumnya. Memang di sini ada checkpointnya istilahnya 860 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 860 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi di sini ada checkpointnya. Jadi setelah 820, 860 ya. Jangan lupa untuk tambah lagi. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan ya. Ya seperti itu ya. Karena sudah saya sering sebutkan. Kenapa Pak Sutar kok sering diulang-ulang? Karena sering juga yang tanya, ya apakah beli saham ini ketinggalan atau ketinggalan ya? Seperti itu ya. Yang penting adalah setelah Anda beli, Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Karena Anda beli dimanapun juga, di tengah-tengah, di atas, maupun di bawah lah ya. Setelah Anda beli, tiba aja bisa aja tiba-tiba turun ya, seperti itu. Ya bukan berarti analisa kita salah, enggak. Karena kita nggak bisa mengatur marketnya. Ya juga bukan berarti nyalakan marketnya, enggak. Ya seperti itu ya. Jadi di sini uptrendnya masih cukup menarik, jangan takut ketinggian atau ketinggalan, naik lagi kita average up. Mau buy on weakness juga boleh, tunggu di bawah. Tapi kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya Wika. Wika dia sudah mulai rebound, volumenya kencang juga, ini juga menarik juga. Ini masih ada potensial selama dia bertahan di atas 468. Dia targetnya 545 masih memungkinkan. Di sini ada checkpoint swing high di sini ya. 525 atau kita pakai acuan swing high yang sebelumnya di sini. 515 itu kesempatan untuk average up ya. Kalau misalnya mau tambah lagi nanti ya. Nah sekarang yang nggak berani buy on weakness, maksud saya nggak berani buy sekarang, Anda boleh buy on weakness di area sekitar 380 itu yang paling bawah atau yang tengah-tengahnya sekitar 420 sampai dengan 440-an ya. Itu untuk Wika ya. Kalau yang mau buy on weakness di sekitar kurang lebih area MA20-nya, MA20-nya di 427 ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul ke atas kita buy. Ya, itu yang buy on weakness. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 486 kita buy target price-nya di 515, 515 ya, 545. Kemudian di sini ada swing high-nya di 570. Tapi yang saya gambarkan di sini target price berikutnya setelah 545 adalah 600 ya, seperti itu ya. Jadi untuk BK ini selama dia masih bertahan di atas 468 masih cukup menarik. Memang kadang-kadang jangan heran setelah naik hijau kemudian dia pullback Pak Sunar. Wah, gimana ini koreksi ya? Jangan lupa pasang stop loss-nya. Ya, jadi kalau langsung Anda buy, kalau turun jangan panik. Yang penting kalau belum kena stop loss ya Anda jangan jual dulu. Anda bisa pasang stop loss-nya di swing low-nya di sini 420 ya, seperti itu ya. Memang mungkin agak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh pakai acuan yang swing low yang terdekatnya 440 ya. Kalau langsung buy ya, atau tunggu buy weakness di MA20-nya. Terserah Anda ya. Anda mau tunggu buy weakness atau buy high sell higher, terserah masing-masing ya, seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya weton. Ini masih menarik. Weton masih sideways juga ya. 141 sampai 5155. Sebenarnya kalau kita lihat trennya untuk weton ini boleh dikatakan masih downtrend. Walaupun dia sideways di bawah ya. Jadi masih downtrend. Walaupun sudah mulai rebound ya. Tapi ini kesempatan untuk mulai buy, nyicil. Mau buy sekarang boleh atau buy weakness lagi sekitar area 141 sampai dengan 100. Ini swing low-nya di 146 ya, 141 sampai 146. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas atau di MA20-nya. MA20-nya kan di 147,35 ya. Jadi kalau turun banyak 147 kita jangan buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya buy on weakness di MA20-nya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 155 atau swing high yang di tanggal 11 September 2023 kita mau tambah lagi atau average up silakan ya, seperti itu ya. Itu untuk weton. Target price-nya di 161, tapi target price itu bukan berarti jual ya. Kalau kita kena target price dia naik lagi kita tambah lagi average up. Target price berikutnya di 172 dan 181 ya. Jadi target price itu untuk acuan. Kalau dia misalnya gagal ya kita pasang trailing stopnya. Jadi kalau dia turun kita jualnya bertahap aja. Jadi kalau turun misalnya di bawah ini kan 161 ke atas ya resistennya. Kalau dia turun di banyak 158 ya kita pasang
trailing stopnya atau 157 sehingga di sini ya. Tapi kalau turun lagi di bawahnya MA20-nya 147 ya kita jual dulu semuanya. Ya, jadi jualnya bertahap aja pakai dua level gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya trading saham itu gampang, apalagi kalau sudah dibantu garis-garisnya, di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita stop lossnya. Kemudian kalau dia naik, average up-nya di mana, atau belum punya buy-nya di mana, ini sudah saya gambarkan ya seperti itu ya. Eh, Gampang banget, kurang lebih cukup. Berikutnya PPRI, ini juga masih sideways. Ini cocok untuk yang barusan mulai trading atau trading yang jumlahnya nggak besar ya rupiahnya ya. Karena kalau kita lihat ini harganya kan cuma 100 sampai 108 ya. Jadi kalau 100 sampai 108 kan kalau kita ibaratkan ya 110 lah. 110 kan kalau eh, satu lot kan hanya sekitar em, 110 berarti 11.000 lebih ya sama biayanya ya. Jadi cocok untuk yang barusan mulai trading ya. Coba-coba seperti itu ya. Ini masih menarik, tapi memang masih sideways di bawah. Jadi jangan mengeluh, mau Pak Sunar kok lemot banget. Tapi ini masih ada peluang kalau sabar menunggu, masih ada kemungkinan selama dia bertahan di atas 96. Saya rasa sih untuk paper ini masih ada kemungkinan besar untuk breakout ke atas 122 masih ada. Ya seperti itu ya. Tapi ada baiknya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk WG. WG kalau kita perhatikan, ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? Secara gampangnya MA20-nya mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA20-nya. Mau langsung buy boleh, atau tunggu buy minus lagi di garis support yang sudah saya pernah gambarkan ya, 93 atau di MA20-nya. MA20-nya di 98,8. Jadi kalau dia dipotong dari atas ke bawah, turun di bawah 98, kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Kalau belum punya ya buy weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher, atau yang mau average up boleh. Jadi kalau dia naik ke atas 105 kita buy. Target price berikutnya dia akan menguji swing high-nya 109 dengan targetnya di 120. Kita jangan kaku ya, dalam arti oh Pak Sunar ini swing high sebelumnya di 102 ya kan, dia gagal kemudian ini breakout paling ke 109 kemudian turun lagi. Apakah nanti seperti itu, kalau naik ke atas 109 kita jual aja? Ya lebih baik kita jangan terlalu kaku ya. Jadi kalau sebelumnya gagal ya nggak pasti kali ini gagal juga, tapi nggak pasti berhasil juga ya seperti itu ya. Yang penting pasang trade stopnya dan stop lossnya. Bagi yang sudah punya ya, nyangkut di atas ya, saya sarankan biasakan no average down ya. Mungkin pendapat Anda, Pak Sunar, kalau di average down nanti kan kalau dia naik saya jual aja gitu ya. Jadi menutupi kerugian yang sebelumnya, paling nggak seperti itu. Sebenarnya nggak salah juga ya, mindset seperti itu nggak salah. Tapi biasakan disiplin no average down ya. Kalau misalnya masih strong downtrend, nyangkutnya jauh, ya Anda tunggu aja sambil pasang stop loss-nya lagi ya. Stop loss-nya kalau dia jaga-jaga, kalau dia turun lagi di swing low terdekatnya ya, ya terpaksa kita jualnya bertahap aja ya. Tapi saya biasanya nggak jarangkan average down. Kalaupun Anda mau tambah lagi lah average down ya, ya mungkin satu kali aja lah ya, tapi jangan terlalu banyak lah. Kalau misalnya masih mau penasaran ya, ya maksimum satu kali aja lah, satu kali lagi. Tapi saya nggak nyarankan, lebih baik pilih saham yang lainnya ya. Eh, Kurang lebih sih begitu. Tapi apakah nanti akan sukses Pak Sunar? Apakah hubungannya dengan pemilu? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya seperti itu ya. Yang penting saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya, bukan di aksi korporasinya atau di newsnya atau di laporan keuangan. Anda cek sendiri ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian di video deskripsi bawah ini ada linknya untuk minggu ini ya. Jadi ada beberapa video yang saya buat. Silakan ditonton yang lainnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasanya saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.